Maka Pak Lurah adalah orang yang al-khauf minallah, takut sama Allah. Sebab kalau orang sudah takut sama Allah, nggak mungkin Pak Lurah korupsi, nggak mungkin dong Pak Lurah sombong. Sebab apa? Pemimpin itu bukan raja. Iya, dulu pemimpin raja, tapi sekarang pemimpin adalah pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Betul? Ya, tepuk tangan maksudnya naon? Punten Pak Lurah, bukan saya yang marahi tepuk tangan tak si ibu-ibu dong. Punten nggih Pak Lurah. Tapi Pak Lurah udah berapa periode Pak Lurah? Udah dua periode, udah berapa tahun ini Pak Lurah? Udah. Hampir purna 12 tahun. Masya Allah. Udah 2 periode mau nambah lagi nih. Masya Allah, orang ngumani. Ngasarep ming telu. Mudah-mudahan Pak Lurah bisa amanah. Ketika Pak Lurah sudah 2 periode ini, berarti kan karena masyarakat yang memilih. Bukti nyatanya masyarakat ketagihan Pak. Dulu udah 1 periode dan 2 periode ini saja sudah 12 tahun, berarti masyarakat nak ketagihan. Mudah-mudahan para pemimpin kita, ulama kita, Mbah Kiai kita, Pak Lurah kita jadi pemimpin nu adil bijaksana, bisa mendidik, melindungi, mengayomi masyarakatnya. Amin Allahumma. Ta Pak Lurah wis ditongakna. Biasanya kalau didoakan melu nambah amplop. Biasane ora ya ora apa-apa, santai waon Pak Lurah, jangan terlalu dipikir. Engke gampil, saya tunggu di belakang. A'lamuhum, orang yang paling alim, orang yang al-khauf minallah, takut sama Allah, itulah yang bisa dijadikan imam. Maka ternyata ibadah harus pakai ilmu. Ibadah nggak pakai ilmu, ibadahnya bubrah. Kemarin kejadian Bu, pas saya berangkat umroh, kita satu rombongan 25 orang dari Jawa semua. Ternyata yang namanya umroh itu kalau nggak tahu ilmunya di sono ya bingung Bu. Setelah kita melaksanakan tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Tawaf itu harus keadaan suci, kalau ndak ya batal Bu. Dan ternyata muternya nggak sekarepe dewek, nggak semau gue. Muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Lah ketika selesai tawaf, kita sudah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ternyata pimpinan rombongan kami tanya sama jamaah umroh, Ibu bapak jamaah umroh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah melaksanakan tawaf. Kira-kira tadi yang waktu lagi muter ada yang batal apa enggak ya Pak, Bu? Dep meneng kabeh, termasuk saya ikut meneng. Pak kita tanya lagi, Ibu bapak sebelum kita melaksanakan ibadah sa'i, soalnya kalau umrah itu habis tawaf langsung sa'i, kalau haji kan habis tawaf langsung wukuf di padang Arafah, lah kita langsung melaksanakan sa'i. Lah ternyata Pak kitanya sebelum kita melaksanakan sa'i Bu, tadi yang tawafnya ada yang batal apa enggak ya? Meneng kabeh. Tapi ada beberapa detik kemudian ibu-ibu terus ngacung, Pak Ustadz, ya naon Ibu? Tadi saya batal apa ente ya? Lah. Coba ulangi pertanyaannya. Tadi saya batal apa ente? Lah gimana sih? Saya cuma kerasa makces gitu. Entah itu cestis tutot brok itu ngentut Bu, sampai ngentut Bu orang ngerti rasane. Beda kalau sa'i itu umpama kadanya suci alhamdulillah,
Tapi kalau umpamanya toh sudah batal tenanaon. Kalau lagi sa'i itu kan banyak-banyak baca sholawat sambil lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa diakhiri di Bukit Marwah. Lah kalau lagi sa'i kok subhanallah sebelotet alhamdulillah prot ya tananaon. Gak apa-apa. Ngibadah harus pakai ilmu. Ngibadah nggak pakai ilmu ngibadah ibu bra. Ngibadah pakai ilmu, nyambut gawe kerja cari duit harus pakai ilmu. Kerja nggak pakai ilmu, lo kerjanya udah dikanggo kena. Contoh bu, jari ini kalau di Elmoni mahal harganya. Pak dokter contohnya, Pak dokter mau usaha, mau kerja cari ilmu, ternyata jari-jarinya di Elmoni mahal bayarannya. Kayak ibu-ibu bawa anaknya. Ternyata anaknya sakit panas. Ibu pasien tanya, Pak dokter, ini anak saya sakit apa ya? Oh ya bu, saya periksa dulu. Diperiksa bun-bunana. Nyuk, nyuk, nyuk. Dada nyuk, nyuk, nyuk. Perut nyuk, nyuk, nyuk. Wudelen nyuk, nyuk, nyuk. Ibu pasien tanya, berapa Pak dokter? 150.000 mawon. Pasien pulang, ada pasien lagi. Ibu-ibu minta disuntik. Katanya biar badannya agak sehat, vitaminnya lengkap. Beneran, Pak dokter coba saya disuntik supaya badannya tambah fit. Oh ya bu, silakan melumah. Pasiennya manut melumah. Pasien tanya, Pak dokter kok saya disuruh melumah? Lah ya bu, kenapa sih? Lah kan disuntik harusnya sambil tengkurap. Ngapain sambil melumah? Oh ini kan mau diperiksa dulu bu, jangan salah paham ngeres pikirannya. Diperiksa dulu, oh diperiksa dulu. Beneran diperiksa, dadane nyuk, 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 wetenge nyuk, 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 wudle nyuk, nyuk, nyuk. Wis ngisor wudel, angger ngisor wudel dinyuk dadi dokter nyuk. Pak dokter terus bilang, bu tengkurap, manut bahasanya tengkurap. Nah iya baru mau saya suntik. Pak dokter ambil suntikan, maaf dibuka kroke, jekel bokong emek, disuntik makces. Berapa Pak dokter? 200.000 wungkul. 200.000. Pak dokter ngemek bokongnya ibune malah dibayar. Coba bapak yang bukan dokter ngemek bokongnya tanggane di Brengkolang wong se-RT. Betul ente? Soalnya jarina beda ilmuna. Itu jari dikasih ilmu dapat duit halal ya barokah. Ngemek bokong maning. Tapi agak beda sedikit sama jari yang pekerjaannya nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, nyuk, nyuk. Tukang naon bu? Di sini ayah orang tukang tandur. Ayah, tukang tandur kan nyuk nyuk ya bu ya. Nyuk, nyuk. Sama kayak Pak dokter nyuk nyuk. Tapi beda bayarannya. Tandur sehari bayarannya sabaraha? 80. Alhamdulillah ya Allah. 80. Sing penting halal barokah, Allahumma. Ini sengaja ngomong kayak gini, ngesuk bayarannya tambah jadi 80. Jari di Elmoni mahal harganya. Nih, apa bu? Kaki sampean, sikil, bahasa Kroyana foot. Kalau bahasa Cinanya cutang. Cutang apa ceker ya? Itu bahasa Cina. Kalau bahasa wong Kroya sing halus suku, samparan. Bahasa Sundanya naon? Sami. Suku. Samparan kaki iya. Kalau di Elmoni mahal harganya. Tah, kakak saya, Mas David Beckham, Mas Cristiano Ronaldo, Mas Messi, Mas Neymar, Mas Ozil, kakaknya aku.
Karena kakinya di Elmoni sekali tendang bola masuk gawang bayarannya miliaran. Yo pantes wong kakinya di Elmoni. Tapi agak beda dikit sama kaki yang pekerjaannya nyuk 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 sretet gesruk. Nyuk 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 sretet gesruk. Ayo coba tebak wong lagi ngapain? Hah? Macul? Galeng. Mopok. Di sini mopok. Ceranggonku galeng. Wong mopok kan begitu ya Bu ya. Nyuk 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 sretet gesruk. Wong mopok sehari bayarannya sabaraha, Pak? Switakewu. Alhamdulillah halal barokah Allahumma. Tuh Pak, sikil dengel moni. Wong mopok be nganggo ilmu, ora asal nyuk nyuk. Kudu ana ilmu ning ngasih sretet barang. Nyuk 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 sretet gesruk. Nih sampai rumah ibu-ibu ditanya sama si bapak, Bu, ngajinya oleh apa? Nyuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai nih Bu, mulut, lisan kita kalau di Elmoni mahal harganya. Contoh. Contohnya penyiar berita, tuh host MC di TV, sekali siaran Pak setengah jam itu bayarannya puluhan juta. Contoh Irfan Hakim. Tahu Irfan Hakim? Kakak ipar saya Bu. Irfan Hakim waktu tahun 2014 saya memang tanya sama kru Indosiar langsung waktu di Indosiar saya. Tahun 2014 satu acara bayarannya 20 juta. Itu satu acara tahun 2014. Padahal satu malam Irfan Hakim itu ngisi 3 acara. Dangdut Academy, The Terong Show, terus malamnya Aksi Indosiar. Jadi 20 kali 3, satu malam 60 juta. Satu malam itu tahun 2014. Nah sekarang udah tahun 2018. Kemarin saya tahun 2017 saja saya dengar udah naik beberapa persen. Nah ini udah tahun 2018 mau 2019 jelas duitnya pirang-pirang pisan. Yo maklum karena mau usaha cari ilmu sampai mulutnya di Elmoni ya ulian duit. Contoh lagi non sewu Allah yarham al-mahfurlah Romoke Haji Zainuddin MZ. Tahun 2008 saya kelas 2 SMP diundang di desa daerah saya. Satu acara 2 jam bisa rohnya 45 juta. 2 jam di desa saya tahun 2008 saya kelas 2 SMP. Satu acara 2 jam 45 juta. Jadi kalau dihitung assalamualaikum pakai Haji Zainuddin MZ 9 juta dewek. Yo maklum wong beliau kan ilmunya tinggi. Beda sama cangkeme mumpuni. Cangkeme mumpuni mel 1,5 jam glutak paling 10 juta. Kalau 10 juta. Memang jujur wae saprana seprene di Cilacap sini belum ada yang pernah ngasih segitu. Karena saprana seprene belum ada yang kasih segitu, kayaknya hari ini pulang dari pesahangan. Kayaknya kan kayaknya ya jajal mengkotak titeni. Pak Lurah langsung pucet. Bercanda Pak Lurah. Saya tidak pernah memperjualbelikan cangkem saya. Apalagi memperjualbelikan ayat Gusti Allah. Tidak, itu tadi hanya sekedar bercanda Ibu Bapak. Kami tidak pernah pasang tarif dan kami tidak pernah narjet. Kami tidak pernah ngojari. Mudah-mudahan semua ikhlas karena Gusti Allah. Ketika
panitia kok memberikan satu imbalan kepada saya, mudah-mudahan buat sanggung ibadah saya dan bisa manfaat dan barokah di masyarakat. Allahumma amin, Allahumma. Ternyata sampai nyambut gawe pakai ilmu, ngibadah nggak pakai ilmu, yang ngibadah ibu brah. Sampai ngomong bu, ngomong saja harus pakai ilmu supaya lisan kita ini terjaga. Karena man salimal muslimuna min yadihi walisanihi. Sebaik-baiknya orang Islam, kata Nabi, adalah orang Islam yang bisa menjaga perbuatannya dan bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan hal yang tidak baik kepada sesama muslim lainnya. Bu, ibu, ngomong saja pakai ilmu. Ya kalau cuman ngomong ngerasani tanggane sih empuk. Tapi kalau ngomong pakai aturan itu yang susah. Dan itu ya yang sedang kita pelajari. Dulu pertama kali saya belajar ceramah itu kelas 3 SD bu. Banyak orang tanya, Mumpuni kalau di panggung apa nggak kerasa takut? Saya jawab begitu polos. Loh, manusia harus ada rasa takut. Manusia harus merasakan nervous. Manusia harus merasakan grogi. Supaya apa? Supaya ada ancang-ancangnya. Karena takut jadi harus waspada. Ibarat orang ngelompatin susukan. Susukan apa? Parit apa kalen? Sier. Cara sini sier, kalen. Ya berarti nek susukan kan kali gede pak. Tapi kalau sier itu di tempat saya ini kayak got-got ini selokan. Ibarat orang mau ngelompatin selokan. Yang namanya mau ngelompat kan kudu persiapan. Lah ngerti-ngerti arep melompat kok pakai rok sepan. Kan itu konyol. Itu konyol banget bu. Tahu-tahu mau melompat kok pakai rok sepan, itu salah. Yang namanya melompat ya berarti persiapan, sadar diri dulu. Oh berarti saya harus pakai rok yang agak lebar. Nek orang nganggo rok yang nganggo celana bin katok. Pakai celana pakai katok. Tapi kalau Mbak Kakung sarungan berarti ora katokan ya. Mau melompat berarti persiapan, sadar diri dulu, pakai sarung, pakai katok, pakai rok yang agak lebar. Berarti udah sadar, persiapan diri dulu. Lah tahu-tahu mau ngelompat selokan agak lebar berarti kan harus mundur dulu dia. Ancang-ancang biar ketika melompat selamat sampai tujuan. Tapi ngerti-ngerti arep melompat kok enggak ancang-ancang, ya kecegok di banang tengah. Maka ternyata saya dulu pun ketika belum sampai lokasi saya mikir dulu Pak, aku mengkorp ngomong apa ya? Oh iya, bar A terus B, bar B terus C. Oh ya, ngomong dia harus urutan. Saya mikir begitu. Dan pertama kali saya ceramah, bapak saya ngajarin Pak, ternyata yang namanya orang ceramah jangan sampai terbiasa acung-acung pakai jari telunjuk ini. Harus dihindari ini jari telunjuk. Kenapa? Ternyata secara body language, bahasa tubuh bu, ini adalah bahasa menggurui. Ini bahasa yang tidak sopan ketika dalam berdakwah. Jadi bapak saya ngajari jari 5 yang maju semua. Ini artinya memberikan pemahaman tapi tidak menggurui. Ini bahasa paling sopan. Dan saya dulu diajari pertama ceramah, belajarnya sampai begini-begini bu, sampai dongko-dongko, sampai miring ke bawah. Supaya apa? Mantep. Dan ternyata kalau orang belajar ceramah hafalan, dibawa gerak biasanya lupa. Ada tetangga saya kemarin, lurah anyar, nyambut acara RT-an di depan orang 30. Ternyata pegang teks, lurahnya pingsan, kelenger. Banyak orang maju ke panggung mau ngomong ngasih kepoyuh-poyuh karena memang grogi. Manusia memang harus merasakan grogi, itu sangat manusiawi. Dan ternyata ngomong harus pakai aturan. Ngomong itu harus jujur. Dakwah itu harus jujur. Yang hijau sampaikan hijau, yang merah disampaikan berem. Naon? Cangkem-cangkemku kok.
Oh sini bahasanya gimana? Berem. Harus gitu ya Bu ya, supaya keluarnya berem. Ternyata ngomong bahasa Sunda pakai tenaga dalam. Berem. Harus jujur, yang manis sampaikan manis, pahit sampaikan pahit. Tapi ternyata wong ngomong pahit bisa yang diajak ngomong gak tersinggung Pak. Contoh banget ini Pak, ada bahasa kasar pisan. Tapi walaupun kasar, yang ditanya, yang diajak ngomong gak tersinggung. Dulu ada bahasa begini, bapak saya ngajarin. Punten panjenengan yang punya anjing, yang ditanya nggak tersinggung, soalnya nadanya tepat. Apa panjenengan yang punya anjing, bahasanya kasar, tapi nggak salah nada, yang nggak mungkin orangnya tersinggung. Saya ulang, kalau nadanya tepat, walaupun bahasanya kasar, nggak mungkin tersinggung. Punten Pak, apa panjenengan yang punya anjing? Kan yang ditanya tinggal jawab antara iya dan tidak. Udu kok. Kayak udu anjingnya, udu asune aku. Asune kono kulon. Pas lagi lewat di latarnya saya. Karena nadanya tepat, walaupun bahasanya kasar, yang diajak ngomong gak tersinggung. Tapi udah bahasanya kasar, salah nada, salah intonasi. Contoh, punten Pak, apa panjenengan yang punya anjing? Yang ditakoni jawab, oh Rika ngajak padu. Sampean ngarani aku asu. Jengkel yang ditanya, soalnya Pak salah intonasi. Apa panjenengan yang punya anjing? Berarti kan deweke ngarani sing ditakoni itu adalah anjing. Walaupun bahasanya kasar, bahasanya pahit, tapi kok menyampaikannya pakai ilmu, yang diajak ngomong gak mungkin tersinggung, malah jadi paham. Kayak udu asune nyong, asune kono kulon. Maka ternyata kita sedang belajar ngomong yang baik-baik. Maka kalau orang ikut toriko, ikut pengajian, ikut muslimatan, biasa kembul kali Pak Kiai, belajar bahasa-bahasa yang baik. Maka jadi orang itu jangan berengkunung. What is berengkunung? Berengkunung adalah orang yang gak mau gaul. Ada muslimatan orang melu, pengajian orang derek, kerja bakti orang melu, RTN orang melu. Maka ketika dia sekali ngomong biasa nyelkitin hati. Sebab apa? Gak biasa gaul, gak biasa kembul karo orang yang apik-apik. Akhirnya ngomongnya orang apik, sekali ngomong nyelkitin hati. Akhirnya jadi tukang kompor. Sulit kene karena panas. Sini anget, sono kebakaran. Sono kebakaran, sini tepuk tangan. Tepuk tangannya nggak pakai tangan, pakai sikil. Akhirnya jadi kotor pikirannya. Maka ketika kita diam, ucapannya zikir. Ucapannya ingat sama Gusti Allah. Supaya lisan kita terbiasa ngendikan yang baik-baik. Nggak biasa ngomong yang baik, ataupun nggak bisa ngomong yang baik, lebih becik, cicing wae. Lebih baik diam saja. Diam itu lebih baik ketika mau ngomong jelek. Contoh, Anda lagi main ke rumah tetangga, tanggane sing lagi dendongin, malah ternyata lagi ngerasani wong. Ketimbang Anda ikut bikin dosa, lebih becik meneng ketimbang ngomong yang jelek. Ternyata sampai ngomong yang baik adalah bentuk iman dumateng Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih di dalam kitab Al-Adab halaman 78. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Babana punya tetangga napa mboten? Tanggane panjenengan sinten? Dalam kaki selamat. Di dalam Islam dijelaskan ternyata tetangga kita adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah kita. Itu tetangga kita. Mumpuni belakang rumah saya papringan.
Belakang rumah saya karangan, adanya jangkrik. Tetangga saya jangkrik dong. Ya bukan, Anda itu bagian dari tetangga. Maka ternyata kita sebagai tetangga hidup berdampingan dengan orang lain. Bahasa, sikap harus dijaga. Anda menjaga sikap, insya Allah dijaga sama Allah. Ibu ini masak enak, kok masakannya kecium sama si Saripah, maka Anda sudah kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuah. Nah, kok kuahnya yang dibanyakin? Supaya apa? Bisa tetangga kerasan kabeh. Oh iya, alhamdulillah bisa kerejeken sama tetangga sebelah. Ya Allah, maka ada bahasa Sunda saya petik. Sebelum akur karo dulur sa sumur, maka harus akur sama dulur sa kasur, dulur sa dapur, dulur sa sumur, lan dulur sa lembur. Bahasa Sunda asli toh, Pak. Betul ya, Pak? Akur karo dulur sa kasur, dulur sa kasur. Nah, Ibu saha? Bapana, alhamdulillah. Kalau jenengan tanya saya, jangan wani-wani. Dulur sa kasur saya bantal guling. Tenan naon, Pak? 2 tahun lagi bantal gulingnya yang bisa ngentut. Apalagi pengantinnya nyari, entutnya rasanya nanas. Maka saya belum punya kanca turu. Turunnya masih sorangan, Bu ya, tenan naon lah. Adanya begini. Saya ini jomblo yang sangat terhormat. Karena jomblo itu ibarat bunga mawar yang hidupnya di pinggir jurang. Mawarnya indah, tapi kalau yang mau mendekatin harus hati-hati, harus siap mentalnya. Jadi saya ini milih yang dewasa. Naon Ibu? Dewasa, gede, tawa, rosa. Jenengan ketawa maksudnya naon? Bakaki terus jawab, jangan-jangan mumpuni jodohku. Bukan, Pak, dewasa itu tidak diukur dari umur, tidak dilihat dari derajat pangkat, tidak dinilai dari perangai, tapi dewasa itu dari sikap. Aya, Pak, soalnya umurna tua tapi kaplak kelakuana. Aya sono. Misalnya tado sini tak aya orang model begitu. Sini sepuh umurna, sepuh pengalamanna. Allahumma. Amin. Tapi aya walaupun masih muda, masih nom, tapi sikapnya dewasa juga ada. Nah, itulah yang saya cari. Dewasa, gede, tawa, rosa. Gede pengalamanna. Dawa sabarna. Rosa ilmuna. Itu yang saya cari. Ya, mudah-mudahan jadi orang pasahangan. Ya kan aku kurang ngerti jodoh, Bu. Kembali maning mikirin apa ya? Oh iya, dulur sakasur. Akur karo dulur sakasur dulu, bisa akhirnya akur karo dulur sing sanesipun. Dulur sakasur umpama ibu bapak yang namanya rumah tangga kan mesti aya masalah, betul? Aya masalah kok tidurnya ungkur-ungkuran. Bapak ke madep sebelah kiri, ibunya madep sebelah kanan. Lah ibunya dulu yang mulai sama rasa. Perempuan, Pak, 89% mikirnya pakai rasa. Dan selebihnya baru pakai logika. Mulane ibu-ibu itu lebih cengeng ketimbang bapak. Ada masalah nangis. Gak bisa urun arisan nangis. Gak dapet arisan nangis. Wong wadon rata-rata begitu, Pak. Akhirnya mikirnya pakai rasa. Tapi kalau wong kakung tiang lanang bapak ke itu mikirnya lebih kepada logika. 89% mikirnya pakai logika, selebihnya pakai rasa. Maka bapak-bapak itu lebih mapan, lebih mantep kalau menghadapi masalah. Mulane wong lanang wong wadon wetuk dadi garwo. Apa Ibu? Garwo sigar karo nyowo dawa. Garwo sigar karo nyowo, bukan sigar karo dawa. Tapi bener ya, Bang?
Sigar karo dawa. Oh ya mantan bener. Cet tak pikir. Garwa sih. Oh ya, nek sigar gue nggowong lanang. Tapi nek dawa gue nggowong wadon. Jangan salah paham. Sigar nggowong lanang, wong lanang supaya pinter nyigar masalah. Kan mikirnya pakai logika. Nah nih bapak-bapak harus pinter mikir untuk majunya keluarga. Kalau dawa gue nggowong wadon. Bukti nyata. Bu, ibu lebih seneng nu cendek apa nu dawa? Ngajina maksudnya. Ya ngajina milih sing cendek apa milih sing dawa? Kan ibunya senengnya sing dawa-dawa. Maksudnya ibu senengnya sing dawa supaya panjang pikirannya, panjang sabarnya, panjang pinemune, panjang sabare. Gue wong wadon. Mulane tuk anggar wong lanang wong wadon jadi suami istri. Anggar wadon karo wadon ya ora tuk. Apa maning lanang karo lanang dina-dina pentung-pentungan. Maka kalau suami istri lagi ayak masalah, tidur sampai ungkur-ungkuran, ibu dulu yang mulai, kan pakai rasa. Ibu yang lutik bapak ke, Pak, lagi jengkel sih. Pak, ibu mau ngomong, mau apa? Masih jengkel. Ibu yang aso yang lirih. Hapunten Pak, di dalam sehari ini bok pilih saya sebagai seorang istri melayani bapak kok sambil perengat-perengut jabrat japrut. Ora mesem ora sumeh. Saya mohon dimaafkan ya Pak. Lah kok ngomongmu ke detik-detik terakhir Bu? Loh enggak Pak, saya diajarin sama Mumpuni. Katanya masa-masa paling baik buat diskusi itu kalau lagi mau mapan tidur. Itu masa-masa paling tenang karena nggak punya aktivitas apa-apa lagi. Jadi dibiasakan Pak kalau mau tidur kita saling maaf memaafkan. Oh begitu Bu? Nggih Pak. Akhirnya bapaknya nyauri, ya sapada-pada ya Bu. Aku nggone dadi wong lanang. Mbok pilih tadi satu hari saya memimpin kamu. Dengan bahasa yang kasar, nyelekitin hati, saya nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Saya mohon dimaafkan ya Bu. Kan ibu terus jawab, sami-sami Pak. Oh ya Pak, besok Bapak mau berangkat ke kantor jam sabaraha? Kantor? Loh kantor mana Bu? Kantor Kuala Lumpur. Si ibu bisa ngeledek sekarang. Iya diwarai Mumpuni. Ya biasa jam 8 kalau udah matengan masak. Oh besok mau dimasakin apa Pak? Bapak lagi kepingin sayur bening Bu. Sayur bening sama nyambel terasi karo goreng tempe. Nyelekamin Bu. Oh ya besok Pak ibu becer. Bu iya Pak. Kok mau tidur kamu rasanya membuang ya? Iya Pak. Akhirnya nggak jadi marah. Akur dulu sama dulur sakasur. Anak itu paling seneng Bu ketika lihat bapak ibunya harmonis, bapak ibunya romantis. Anak itu senang, merasa ayem. Jadi akhirnya orang tua jadi idola bagi anaknya. Kalau sudah akur sama dulur sakasur, akhirnya bisa akur sama dulur sadapur. Morotua, mertua. Lalen lagi ngomong karo bahasa Sunda. Mertua, bapak ibu, mbak yu, kakang, adek, sing anak teng dalam itu dulur sak dapur. Kalau sudah bisa akur sama dulur sak kasur, akhirnya bisa akur sama dulur sak dapur. Di rumah jangan biasa cekcok. Kita harus menghindari yang namanya cekcok, tukaran, padudonan, bertengkar di rumah. Sebab orang bertengkar Pak, emosinya tinggi. Biasanya ngucap ngomong gak sadar, ngomongnya kasar. Nah ini yang jadi masalah. Malaikat rahmat itu gak betah di rumahnya orang yang sering buat ngomong kasar. Bukan saya yang ngomong, tapi Imam Al-Ghazali yang bilang bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumahnya manusia yang rumah itu masih dihuni anjing.
Saya ulang, la yadkhulul malaikatu al baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang rumah itu masih ada asune. Ini bukan makna lafzi, tapi ini makna maknawi. Ternyata anjing itu punya najis mukhaladah, najis kotor tingkat tinggi yang cara pembersihannya dengan cara khusus. Ternyata wong ngomong kotor, wong ngomong kasar itu juga termasuk barang najis. Lah ternyata malaikat rahmat pun tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu biasa buat ngomong kotor, ngomong kasar. Malaikat rahmat enggak betah. Maka biasain kalau kita mau jengkel istighfar kelingan. Umpamanya ibu nih jengkelnya ibu kan pakai rasa, ngomong kayak kenal pot bocor. Rang tang 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 tang. Bapak jangan ikut jengkel pakai hati tapi pakai logika. Bapak bilang, "Bu, aja ngomong baik. Wudu." Orang jengkel suruh wudu. Biar apa? Adem pikirannya. Habis wudu masih jengkel, suruh sholat. Lah mumpuni sholatnya pas lagi nggak sholat fardu, ya pokoknya sholat sunnah nggak apa-apa 2 rakaat. Ben tambah adem. Habis sholat ternyata masih jengkel. Ibune kon maca Quran. Supaya apa? Setannya minggat kabeh. Ternyata habis maca Quran kok masih jengkel, suruh baca zikir, baca sholawat, main setannya minggat. Baca sholawat ibunya si jengkel, kon ngaca. Biasanya kalau habis ngaca itu agak reda pak. Soalnya deleng raine angger jengkel kayak mak siapa. Sadar namanya gue. Mulanya angger jengkel gue ngaca, bu jajal lagi nyurung-nyurung lagi mirip siapa. Karena ketika sudah akur sama dulur sak dapur, akhirnya bisa akur sama dulur sak sumur. Tetangganya panjenengan. Kemarin ada bu kejadian di Jawa Timur, mungkin Anda melihat berita. Ada rumah yang selama 8 bulan itu terkurung oleh pagar keliling tetangganya sendiri. Sebelah kiri, depan, kanan dipagar keliling. Sehingga dia ketika mau masuk ataupun keluar rumah persis kayak yuyuk kepiting. Minggir-minggir kayak gini bu. Soalnya apa? Cuma dikasih jalan lebarnya 30 cm. Jadi selama 8 bulan masuk keluar rumah itu kayak kepiting begini. Minggir-minggir selama 8 bulan. Tapi ternyata setelah ditelusuri siapa yang salah? Ternyata salah kabeh. Yang punya rumah kepung sama pagar keliling tetangga ternyata wonge ngeyel pisan. Yaitu awal mula ceritana itu rumah yang kekepung sama pagar keliling rumahnya tetangga. Kalau buang sisa air deterjen cucian baju itu ke tanah tetangganya. Akhirnya tiap hari tanahnya tetangga sebelah becek terus. Bahkan ada yang rumahnya temboknya sampai bolong. Temboknya bolong. Bawahnya lemahnya itu bolong. Soalnya apa? Tiap hari disiram air sama si yang punya rumah kekepung sama pagar keliling rumah tangganya. Akhirnya tetangga kanan kiri depannya sepakat bikin pagar keliling. Biar itu orang gak kebiasaan ngeyel. Akhirnya barang udah di pagar keliling sama-sama gak punya tetangga. Isine pada cekcok, isine pada tukaran, pagar kelilingnya dhuwur pisan bu. Lah ternyata yang bikin pagar keliling juga salah. Apa toh ia nggak bisa dimusyawarahkan? Kalau begitu kan tanya sama Pak Kiai, tama sama Pak Lurah supaya apa? Bisa diselesaikan perkaranya. Maka inilah ibu bapak, ternyata kita yang namanya bertetangga harus menjaga rasa, menjaga perkataan, menjaga sikap supaya hidup kita pun tansah dijaga oleh Gusti Allah sampai hidup bertetangga diatur sama Kanjeng Nabi. Lalu yang ketiga, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah, iman karena kepada dina akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Bu, biasa karawuhan tamu ente? Biasa tamu mingguan apa tamu bulanan?
Oh yes, pokoknya tamu warna-warna. Ayah tamu, kalau tamunya kok kita sudah paham, kita sudah kenal, boleh dipersilakan masuk. Tapi jangan berani-berani tamu belum dikenal, apalagi bukan muhrim, papa kayak enggak di rumah, ibunya langsung masukin wong lanang ke rumah. Bisa jadi berabe perkara. Maka kalau memang belum kenal, ibu berarti cukup di depan pintu. Ditanya, maksud tujuannya apa, mau bagaimana, mau ketemu siapa. Apa? Ayah naon pak? Oh si bapak kepleset. Oh iya si bapak mau ke toilet dulu. Ya nyatane musim mudan jadi rasanya kepingin ke belakang terus ya pak. Ya namanya orang sudah tua. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Baru duduk sebentar rasanya kepingin naring buri. Ya nyatane wong wis tua kayak gue, ibunya aja pada guyung esuk ngelakoni kabeh. Mudah-mudahan sehat panjang umur manfaat barokah Allahumma. Kalau tamunya kita masuk, udah dipersilakan masuk dan ternyata suruh duduk. Tamunya suruh duduk, tamunya udah duduk, Saibul Bait terus duduk ikut. Grok. Lo aku kan praktek. Biar jenengan lebih paham. Udah duduk, tamunya udah duduk, ditanya bagaimana kabarnya, sami sehat, alhamdulillah matur nuwun, jenengan sudah mau rawuh ke gubuk kami, perjalanannya lancar apa ente? Kalau sudah ngobrol begitu hanya sekedar tanya kabar kesehatan, terus wedange metu nginum. Monggo Pak niki. Lah kawi tahu orang nana sing nawarin ya nyung nawani dewe. Monggo niki Pak unjukkan sak wontene seadanya Pak ini cai-cai. Mangga ngaleut. Mangga sok ngaleut. Disuruh makan nginum wis nginum begitu Pak. Aduh ya Allah, yang si tamunya rasa senang. Alhamdulillah, berarti ini tuan rumah sudah pengalaman dan rasanya orang kalau ditanya kabar kesehatan itu senang. Anak karena apa? Udah lega. Apa tamu boleh nginep? Boleh. Nginepnya berapa hari? Batas minimal 3 hari Pak. Itu udah batas umum itu 3 hari. Soalnya kalau lebih dari 3 hari itu namanya bukan nginep tapi hidup di rumah Anda. Nginep minimal batas 3 hari. Yang punya rumah persiapan rumahnya diberesin, ibunya nang rumah jangan pakai lekton, kelek keton, harus jaga pakaian serumahnya, dijaga persiapan. Hari pertama Sohibul Bait berarti masaknya yang enak-enak, rica-rica entok, bebek. Habis rica-rica hari kedua masak apa? Ya gorengan iwak tongkol, iwak bandeng. Hari ketiga apa? Jangan kangkung karo goreng tempe. Akhirnya tamunya mikir, oh iya ge berarti dina ketelu kasih isyarat itu udah 3 hari nginep. Sampai nginep pun tamu diatur Bu ya Allah. Inilah indahnya Islam. Belum yang lain. Sampai sekecil apapun semut hidup diatur sama Gusti Allah, diatur sama Kanjeng Nabi. Inilah yang namanya Islam. Kanjeng Nabi membawa agamanya Gusti Allah benar-benar rahmatan lil alamin. Ternyata Islam itu adalah agama kasih sayang untuk alam semesta. Gak hanya di bumi berarti Pak. Berarti sampai planet-planet, sampai luar bumi pun dapat kasih sayangnya Gusti Allah dari Islam. Maka ternyata nun sewu, kalau ada rame-rame Indonesia mau jadi sakepel negara Islam, ngapunten Pak, itu namanya ngenyek karo Gusti Allah. Ya namanya Islam itu kasih sayang untuk seluruh umat di bumi ini, bahkan di luar bumi. Lah kok mau dijadikan satu kepel negara, itu namanya ngenyek sama Gusti Allah. Lah Indonesia ini dari beragam suku, dari beragam keyakinan. Kita ini harus berbeda, memang harus berbeda. Bisa beda, mulane dadi siji. Pelangi contoh Bu, pelangi indah apa ente? Indah ya Pak?
Bisa nih kelihatan indah, nggak cuma satu warna, tapi ada magiku hibiniu. Dari berbagai warna, sampai lebih dari 7 warna. Apa artinya? Ternyata bisa nih ketinggal kelihat indah karena memang ada perbedaan. Gusti Allah sengaja menciptakan perbedaan supaya kita ini bisa saling bersatu, saling menghormati. Maka inilah yang namanya Islam, rahmatan lil alamin, agama kasih sayang untuk seluruh umat di bumi, bahkan untuk semesta alam. Berarti sampai luar bumi pun pikantuk rahmat na Gusti. Ngaji ngatur jiwa dandanin hati, sing apik-apik mangga dilakoni, yang jelek-jelek dilerenin supaya pikantuk swarga na Gusti Allah. Allahumma. Jam sabaraha ya Bu? Jam astagfirullahalazim, jam 3. Ya tos jam 4 Ibu. Bade diterusin apa mboten? Mau ditambahin apa enggak? Biasanya tambah waktune tambah amplopna, pahalana, seru salah. Memang saya pagi hari ini saya khusus istirahat di rumah Pak. Saya itu jarang sekali istirahat. Jadi saya tiap hari itu 3 panggung, minimal 3 panggung, maksimalnya 4 sehari. Saya pernah satu hari Bien itu 5 panggung Pak satu hari. Tapi saya lakonin, ya Allah taruhannya nyawa. Karena saya harus ngebut dan mengejar waktu. Barang terpikir, nyong kok mangas temen ya. Kok rakus pisan rasanya. Walaupun saya ini adalah ngaji, tapi saya mikir lagi Pak. Kalau tidak terlalu mendesak, ataupun memang itu bukan nazar yang punya hajat, saya tidak berani Pak satu hari 5 panggung. Jadi saya minimal sekarang ya maksimal itu 4 panggung satu hari. Dan itu pun kita 4-5 panggung satu hari harus dikawal polisi. Saya mintanya dikawal polisi supaya bisa terlaksana semua, jalannya lancar dan lain sebagainya. Jadi memang tiap hari saya 3 panggung. Tidak ada hari saya melompong di rumah, gak ada hari saya leha-leha di rumah. Jadi saya berangkat pagi pulang pagi. Maka kalau Anda kok tindak ke gubuk kami, ke gubuknya Mumpuni, 89% tidak ketemu dengan saya. Karena saya hidupnya di Bandung, hidupnya di Bangelundung. Jadi saya turunan wali, tuanang gili. Jadi saya tuanya orang kewenangan. Berangkat pagi, pulang pagi, tiap hari begitu. Alhamdulillah saya menikmati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kekangan dari orang tua. Inilah Allah sedang memberikan amanah kepada saya. Karena saya menyadari Allah tidak memberikan hal ini kepada setiap orang Pak. Jadi saya memanfaatkan untuk semaksimal mungkin, mumpung Allah memberikan kesempatan ini. Ibarat pohon Pak, pohon mangga itu, atau ini pohon pepaya, caunya gandul, tetap di sini gandul. Gandul nangka. Tok. Gandul, ini pohon gandul Allah lagi ngersakakan berdiri Pak. Mbok kesamberem bledek, digorok, mau dipakai kampak, wong Allah lagi ngersakakan berdiri, tetap berdiri. Walaupun dengan cara apapun orang kepingin merobohkan, tapi Allah lagi menghendaki pohon gandul berdiri, tetap berdiri Pak Bu. Lah saya ini Pak, saya ini bodoh, masih santri, saya ini masih murid, tapi ternyata lebih pinter Pak Kiai ketimbang saya. Pak Kiai lebih sepuh ketimbang saya, pengalaman beliau lebih banyak ketimbang saya, tapi Allah lagi ngersakakan murid deh, singkon lagi belajar. Maka mbok pilih wong ngarep ngerobohkan, tapi Allah lagi menghendaki ini pohon gandul tetap berdiri, tetap berdiri. Tapi ketika Allah sudah menghendaki pohon gandul ini roboh, mbok arep usaha apapun, berusaha supaya ngadeg maning, ya tetap gak bisa. Karena Allah sudah menghendaki. Saya berpikir Allah lagi menghendaki saya, maka saya memanfaatkan hal ini dengan sebaik mungkin untuk sanggup ulang ibadah, untuk sanggup saya lebih belajar, lebih giat. Karena memang saya belajar ngaji ini dari mulai kelas 3 SD, alhamdulillah sampai hari ini. Dan mudah-mudahan saya minta sekersanipun Gusti Allah untuk memberikan kekuasaannya kepada saya. Maka
Saya tidak ada niatan mucal gurone Anda. Saya mengguri jenengan geh tidak, tapi niat saya adalah saling eling kinelingan. Saya paling senang ketika saya dikritik, saya dikasih saran supaya saya ini benar-benar membenahi diri dan memperbaiki diri. Maka ya tos jam 4 persis harap diterusna ya wis sholat asar, ora diterusna bok amplop ku dikurangi. Saya gak mikir dari tadi sebenarnya Pak. Bercanda lagi Pak Kiai. Mumpuni suka guyonan, seumpama ye ngajina ya guyonana, moga-moga guyonan buat ibadah. Tapi bukan ibadah buat guyonan, salah. Yang namanya ngajak orang senang insyaallah pahala nggih Bu nggih. Hari ini terima kasih Pak Lurah, Pak Ajengan, Pak Kiai, para ustadz, para sesepuh, dan saya mewakili Yamaha, saya mengucapkan terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan dibantu oleh Pak Lurah untuk difasilitasi kita silaturahmi di sini. Kami Yamaha tidak bisa memberikan piwales apapun kepada masyarakat di pesahangan sini, tapi mudah-mudahan bisa tambah tali silaturahmi dan kita ditemukan di surganya Gusti Allah. Allahumma. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desa Pesahangan. Terima kasih Yamaha. Dari tadi memang saya belum sempat kampanye kampanye motornya. Saya nggak nyalon Pak Lurah, saya nggak nyalon lurah, saya nggak nyalon DPR, tapi saya pun tidak promosi motor ini karena memang dari IO pusat sana mengatakan kalau lagi ngaji mutlak ngaji dan tidak ada promosi, karena memang dari Yamaha menghendaki ngajinya tetap fokus dan yang terpenting tidak nyalahi syariat. Terima kasih Yamaha. Mudah-mudahan Yamaha apa yang jadi hajatnya tangsa diijabah, jadi kendaraan terpercaya oleh masyarakat Indonesia dan memberikan kenyamanan, fasilitas yang baik dan bisa menghantarkan ke surganya Gusti Allah. Amin Allahumma. Kita semua tangsa ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, kabar sehat panjang yuswa, nusana manfaat barokah, dzurriyyah nu solih-solihah, orang yang ahlul ibadah, ahlul jannah, pungkasan hidup, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya tidak akan memimpin doa karena ijazah dari kiai kami, saya sebelum nikah belum boleh memimpin doa. Entah apa maksudnya itu Pak Kiai, atau mungkin karena saya masih santri jadi saya disuruh supaya tambah ngalap barokah kepada Pak Kiai, saya direct tambah isiadah doa dari Pak Kiai. Jadi saya pulang dulu nikah terus balik ke sini buat mendoakan panjenengan semua. Doa ke dipimpin diimami oleh Romo Kiai untuk rasa takdim saya seorang santri kepada Kiai. Jadi hatur nuhun pisan, mudah-mudahan sanes waktu bisa ketemu malih di majelis yang lain. Dari saya awal sampai akhir kekurangan kelepatan kita nyun maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan oge, mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.